What? Nice. Assalamualaikum Sobat Muhatama. Bertemu lagi di konten Ramadan kali ini. Kita mau ngapain sih Miss Rina kali ini? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Oke, aku kasih tahu. Tapi kita duduk dulu. Jadi kali ini kita akan berbagi tentang tips and trik puasa ala Gen Alpha. Tips and triksnya apa sih Miss Rina buat Gen Alpha biar semangat mengikuti puasa kali ini? Oke, aku kasih tahu ya. Yang pertama, sahur cerdas. Kira-kira untuk sahur itu apa ya Miss Rina yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh anak-anak? Oke, karena sahur adalah momen paling penting menentukan energi sepanjang hari, maka kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya apa ya Miss Rina? Makanan yang bergizi salah satunya yang tinggi protein, contohnya telur ayam, ikan, tahu, dan tempe agar kenyang sepanjang hari. Aku mau menambahin sedikit nih Miss Rina. Ada yang namanya serat. Jadi serat ini digunakan untuk memperlancar pencernaan selama puasa. Contohnya ada sayur-sayuran, buah-buahan, itu nanti dapat membantu memperlancar pencernaan selama bulan Ramadan. Dan ada juga nih Miss Rina, yang paling penting pada waktu kita puasa, yaitu minum air putih. Jadi waktu puasa itu kita harus minum air putih paling enggak waktu sahur itu 1-2 gelas air putih biar membantu kita tidak merasa dehidrasi, terus kita tidak merasa kehausan. Kuncinya ada di air putih itu Miss Rina. Bener banget nih Bunita. Satu lagi kelupaan. Apa Miss Rina? Kita juga harus mengonsumsi karbohidrat kompleks. Contohnya apa nih Miss Rina? Ya, contohnya nasi merah, roti gandum, oatmeal, atau kentang supaya energi bertahan lama sepanjang hari. Oh, jadi itu ya Miss Rina yang perlu kita konsumsi waktu sahur. Iya. Terus kira-kira nih ya, aku mau ajak diskusi aja nih. Kalau misalkan sahur, ada nggak sih makanan atau hidangan yang harus kita hindari? Tentunya ada Miss Rina. Contohnya itu ada makanan yang berminyak seperti gorengan. Gorengan itu kalau waktu kita sahur lebih baik kita hindari karena itu akan mungkin cepet haus waktu puasa. Terus ada juga makanan yang pedas. Jangan deh kalian anak-anak makan makanan yang pedas waktu puasa, nanti bikin sakit perut. Oh iya, betul. Terus kita juga harus menghindari makanan yang manis banget. Manisnya berlebihan nggak sih? Iya, nggak boleh. Karena bikin tubuh lemes, karena gula darah itu naik atau turun. Iya, betul Miss Rina. Ada yang ketinggalan satu lagi. Apa? Itu adalah minuman yang berkafein seperti kopi. Jadi kalau bisa kita saat sahur itu lebih baik minum air putih daripada minum seperti kopi, teh, minuman yang berasa gitu Miss Rina. Oh iya, bener banget tuh Bunita. Aku juga mau kasih tips. Ketika sahur kita juga bisa ngobrol bareng keluarga atau sahur bersama keluarga agar tidak mengantuk atau bermalas-malasan, karena sahur merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan energi kita sepanjang hari saat berpuasa. Oh, jadi itu ya Miss Rina. Terus kalau waktu siang hari biar kita tidak ngantuk atau kita merasa lapar waktu siang hari, apa sih tips and tricksnya? Oke, tips and trick yang kedua, kita masuk yang kedua ya Bunita. Ya. Kegiatan seru di siang hari. Bye-bye rasa lapar. Bye-bye. Nah, di situ kita bisa melakukan kegiatan nih. Banyak banget rekomendasi kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya bermain game yang ringan dan edukatif nih. Contohnya apa nih Miss Rina? Bisa bermain game yang santai seperti puzzle atau game yang tidak membuat kita gampang emosi ataupun yang tidak bermanfaat jauh-jauh
jadi kalau kita siang hari main game itu nggak apa-apa Miss Vina? Boleh, asal bermanfaat dan tidak berlebih. Oke Miss Vina, terus kali ini Bunita juga mau menambah nih Miss Vina. Apa nih? Itu seperti kita bisa memanfaatkan buku. Kalau kalian suka baca, kalian bisa nih memanfaatkan waktu puasa siang hari, kalian baca buku. Ada komik, boleh, tapi komiknya yang bermanfaat. Terus ada buku, kalau mau belajar juga boleh ya, terus pengetahuan ya, terus novel itu juga boleh. Itu kalian gunain untuk mengisi kekosongan di waktu siang hari. Terus kalian juga bisa nih sore hari melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau kalian jogging. Yang penting jangan lama-lama sih ya, bener banget ya, biar tetap segar sampai nanti buka puasa. Oke, Miss Vina juga mau ngasih tipsnya, hindari aktivitas berat di siang hari agar tidak mudah haus dan lelah. Nah, itu tadi rekomendasi kegiatan dari Miss Vina dan Bu Anita. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu ngabuburit produktif dan estetik. Ngapain aja sih Miss Vina kita waktu ngabuburit? Pastinya bosen nggak sih kalau menunggu waktu buka, ya kan? Iya, bosen sekali Miss Vina. Kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya nih, eksplorasi menu berbuka unik seperti mencoba resep viral yang ada di sosial media atau melalui televisi. Lalu kita juga bisa jalan-jalan sore sambil mencari takjil, refreshing sekaligus olahraga ringan, tapi tidak boleh berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan takjil dan mengaji. Tentunya itu yang sangat bermanfaat ya Bunita. Ya tentu itu, kalian harus memanfaatkan benar waktu-waktu puasa dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke Miss Vina, itu kan waktu kita yang ngabuburit, berarti itu kan sebelum kita berbuka puasa nih. Ya. Terus setelah kita ngabuburit, pastinya kita kan berbuka puasa. Ya. Ada nggak sih tips and tricksnya Miss Vina untuk buka puasa itu yang baik dan benar tuh seperti apa? Tentu ada dong Bunita. Buka puasa yang sehat dan nikmat itu juga ada caranya. Nah, karena setelah tubuh menahan lapar seharian dan haus pastinya ya, tubuh butuh asupan yang tepat agar tetap fit untuk puasa di hari selanjutnya. Nah, makanan dan minuman yang dianjurkan untuk diminum atau dinikmati saat berbuka puasa yang pertama adalah air putih. Penting banget untuk minum air putih saat berbuka puasa. Minum perlahan biar tubuh tidak merasa kaget. Yang kedua, silakan makan makanan yang manis alami. Contohnya dari kurma atau buah segar, madu untuk mengembalikan energi. Terus yang ketiga, selain itu kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti yang ada karbohidrat, terus protein, serat yang penting nih, dan protein untuk pemulihan energi. Betul Miss Vina. Jadi kalau waktu kita berbuka kita harus tetap makan makanan yang bergizi ya Miss Vina. Ya benar banget. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan makan saat buka puasa nih. Ada makanan yang harus kita hindari saat berbuka, yaitu gorengan berlebihan. Ya, terus Miss Vina, makanan terlalu pedas, minuman dingin. Tuh, jangan banyak-banyak. Nanti membuat badan kita tidak fit. Oh, jadi itu ya Miss Vina yang kita harus konsumsi selama berbuka. Ya. Dengerin ya anak-anak, waktu berbuka kita harus makan makanan yang bergizi dan sehat. Biar apa? Biar waktu kita puasa juga badan selalu fit. Ya benar Benar Miss Vina? Iya, benar banget. Oke, yang terakhir nih tipsnya. Yang terakhir apa Miss Vina? Tarawih dan aktivitas malam. Tarawih dan aktivitas malam itu apa sih Miss Vina? Maksudnya waktu itu harus apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Gen Alpha? Kan karena isu yang ini ya, Gen Alpha itu kan anak-anak yang masih yang labil, masih harus apa-apa disuruh Mas, Mbak, ayo
Iya, benar banget sih. Kita harus membiasakan nih, meskipun sudah kenyang dan nyaman, perutnya kenyang, kan pasti perasaan tuh happy ya. Happy. Nah, jangan lupa ibadah tarawih. Ya, tarawih. Ya, gimana sih caranya? Tadi Bunita bilang kalau anak-anak tuh sering banget harus disuruh dulu nih kalau mau melakukan ibadah sholat. Iya, Nah, betul. Miss Vina kasih tips cara biar sholat tarawih tidak lesu atau semangat tarawih. Yang pertama, kita niatkan ibadah sebagai self improvement. Kita harus berpikir positif bahwa tarawih bisa menenangkan hati. Selain itu juga sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Oh, gitu Miss Vina. Ada lagi nggak sih Miss Vina kalau misalkan kalau tarawih itu kan kalau buat anak kecil itu kan lama gitu ya, apalagi kalau anak-anak usia alfa nih, kayak, aduh ini udah ngantuk nih, tarawihnya masih lama. Ada nggak sih tips biar kita sebagai anak-anak gen alfa itu enggak merasa ngantuk dan semangat waktu mengikuti tarawih? Ada dong, kita bisa ajak teman atau keluarga agar lebih seru dan terasa ringan. Kalau kita lakukan bersama-sama, banyak teman pasti akan seru deh. Oh, jadi selain kita beribadah, tarawih itu juga kita bisa menjalin pertemanan, Ya, sosialisasi bersama masyarakat di sekitar. Yes, benar. Nah, terus nih, sebelum kita setelah kita tarawih, misal kita punya waktu luang, kita juga bisa mendengarkan murotal atau bacaan-bacaan Al-Quran, atau kita juga bisa membaca Al-Quran, tadarus, meningkatkan agar keimanan kita semakin meningkat. Dan tentu nggak buang-buang waktu, nggak jadi hal-hal negatif masuk ke diri kita, tapi yang positif yang kita itu berita. Oh, jadi tips and tricksnya itu ya Miss Vina, waktu kita puasa, apalagi gen alpha kan emang perlu greget kita buat ngasih Masuk, tahunya. ya? Iya. Apalagi untuk gen alpha yang emang baru masuk gen alpha ini kan harus belajar nih bagaimana puasa yang baik, bagaimana harus sahur yang biar mereka enggak sampai kekenyangan. Kalau enggak, kan kadang ini anak-anak kan gen alpha itu kayak, aduh udah ini lapar sekali tuh, boleh nggak sih makan dulu nanti baru puasa lagi, kan mereka baru belajar puasa ya. Ternyata tips and tricksnya kayak gitu ini anak-anak. Jadi kalian harus Apa aja nih tadi? tadi ya Miss Vina, Sahur yang sahur yang gizi ya. gizi jelas. Terus siang hari ngapain Miss Vina? Manfaatkan waktu di siang hari dengan kegiatan yang bermanfaat, bisa bermain game atau mengaji. Terus waktu sore hari kita bisa mengisi kegiatan seperti kegiatan takjilan, ngabuburit, terus kita bisa ngobrol bareng keluarga juga bisa ya. Bukan Ya, betul. Terus apa lagi ya Miss Vina tadi itu? Dan yang terpenting kita harus menjaga niat, tetap semangat dan nikmati setiap momennya. Betul. Bu Nita sama Miss Vina harap puasa kali ini kalian jangan sampai bolong ya. Ya, harus full sampai akhir. Dan jangan lupa perbanyak kegiatan yang bermanfaat seperti yang telah dijelaskan tadi. Selamat menjalani. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar. Nih, kita sama Miss Vina ada pantun nih buat kalian. Apa ini Miss Vina? Minta dulu apa ya? Boleh deh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Apa Miss Vina? Semangat berpuasa.